Bab 946. Aku justru tidak akan pergi. Dua orang yang memimpin adalah Pak Tua Mo dan Pak Tua Bai yang berubah menjadi bentuk manusia. Ketika mereka melihat warrior yang, wajah mereka langsung jadi suram, dan ketika mereka melihat Ratu Siluman tergeletak di lantai, ekspresi cemberut mereka berubah menjadi mengerikan. Kamu. Pak Tua Mo menatap warrior yang baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, warrior yang sudah langsung menghilang di tempatnya. Blokir semua pintu keluar. Seruan Pak Tua Mo terdengar di lokasi. Dalam sekejap, master yang tak terhitung jumlahnya memblokir gerbang istana. Pada saat yang sama, lebih dari 100 indera spiritual langsung menutupi setiap sudut di tempat bagaikan sebuah jaring besar. Semua orang tampak waspada, seperti menghadapi musuh besar. Pada saat ini, jangankan satu orang, bahkan lintasan aliran udara yang halus pun dapat dirasakan semua orang. Namun, lebih dari 10 tarikan napas berlalu, dan tidak ada satu manusia pun di lokasi kecuali siluman monster, warrior yang bagaikan menghilang begitu saja. Dia sudah pergi. Pak Tua Bai bertanya dengan wajah cemberut. Wajah Pak Tua Mo terlihat ganas, dia terus melihat sekeliling, dan berkata, tidak mungkin, orang ini pasti masih ada di sini. Ketika aku masuk, aku telah menutup pintu keluar terowongan rahasia dan membuka formasi penjaga yang Paduka Raja kerahkan di sini. Jangankan dia, bahkan pendekar suci pun tidak bisa keluar tanpa ketahuan. Maksudmu, dia masih ada di bawah tanah? Pak Tua Bai bertanya lagi. Pak Tua Mo berkata, kalau tebakanku benar, orang ini adalah warrior yang memiliki dua hukum. Hukum kegelapan, hukum kecepatan, bagus sekali. Sepertinya perasaanku yang sebelumnya tidak salah, orang ini pasti menjadi bayangan Ratu Siluman dan masuk ke dalam sini. Ketika sampai di sini, Pak Tua Mo tiba-tiba berteriak, semua orang, segera serang bayangan kalian sendiri. Begitu suara Pak Tua Mo jatuh, semua orang segera mulai menyerang bayangan mereka dengan panik. Setelah beberapa lama, selain suara ledakan energi, tidak ada yang lain. Pak Tua Mo sedikit mengernyit. Pada saat ini, Pak Tua Bai tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata, Pak Tua Mo, bayanganmu. Begitu kata-kata Pak Tua Bai sampai di sini, situasi di lokasi tiba-tiba berubah. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari bayangan di belakang Pak Tua Mo, dan kemudian sebilah belati diarahkan ke belakang leher Pak Tua Mo. Pada saat ini, semua orang di lokasi terkejut. Pak Tua Mo sendiri juga kaget, karena merasakan bahaya kuat yang mengancam. Dia tidak memilih untuk melarikan diri, karena sudah terlambat untuk melarikan diri pada saat ini, tidak hanya melarikan diri, tetapi bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Namun, dia menjadi tenang dalam sekejap, dan kemudian satu demi satu sisik hitam muncul di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Tang! Begitu sisik muncul, Pak Tua Mo tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di bagian belakang lehernya, tetapi ada cibiran di sudut bibirnya, karena lawan tidak dapat mematahkan pertahanannya. Tanpa pikir panjang, Pak Tua Mo hendak melawan, dan pada saat ini, seberkas cahaya merah tiba-tiba menyelimutinya. Ketika cahaya merah ini muncul, Pak Tua Mo terlihat linglung, dan sedikit bercak merah cerah muncul di matanya. Pak Tua Mo terkejut, segera menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang parah membuat otaknya terbangun dalam sekejap, dan pada saat ini, kembali ada kekuatan tak terlihat lainnya menekannya, dan kemudian ses. Dengan suara ringan, Pak Tua Mo merasakan sedikit rasa sakit di bagian belakang lehernya. Kemudian,
sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap, mata Pak Tua Mo melebar, sorot matanya penuh horor dan tak percaya. Namun segera, warna di matanya pun meredup. Pak Tua Mo. Di samping, Pak Tua Bai sudah kelabakan. Saat dia akan bergerak, tiba-tiba, sebuah bayangan gelap keluar dari bayangannya dengan aneh, dan kemudian sebuah belati sudah menusuk bagian belakang lehernya. Ses. Semburan darah keluar, dan tubuh Pak Tua Bai langsung mengeras di tempatnya. Sama seperti Pak Tua Mo sebelum kematiannya, matanya juga penuh dengan warna tidak percaya. Karena ada satu orang di belakangnya, dan ada satu orang lagi di seberangnya. Di lokasi, bukan hanya satu manusia, tapi ada dua. Dari saat warrior yang bertindak hingga kematian Pak Tua Bai dan Pak Tua Mo, hanya butuh kurang dari satu tarikan napas. Oleh karena itu, banyak orang di lokasi yang masih linglung saat ini. Karena munculnya dua manusia, itu membuat mereka sedikit bingung. Bagaimanapun, mereka semua adalah supermaster. Mereka segera tersadar. Setelah sadar, semua orang bergegas menuju warrior yang dan monster pedang Wuying. Sebuah kekuatan yang kuat muncul di istana, menyebabkan ruang di istana bergetar hebat. Jika tidak diberkati oleh pendekar suci Raja Serigala Langit, istana ini pasti sudah berubah menjadi abu. Sebagai target dari kekuatan-kekuatan ini, warrior Yang dan Wuying langsung dikejutkan oleh kekuatan ini hingga mundur, tetapi segera, warrior yang berdua berhenti karena jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat dan niat membunuh. Dua alam ketiadaan setengah tingkat langsung melawan kekuatan dahsyat yang dibawa oleh serangan semua orang. Tebas. Warrior yang berteriak marah, dan sebuah energi pedang ditebas mendatar, di bawah tambahan niat membunuh alam ketiadaan setengah tingkat dan jiwa pedang. Energi pedang ini langsung menebas serangan energi semua orang menjadi kekosongan. Tetapi saat berikutnya, orang-orang di sekitar segera menerjang lagi. Warrior yang tersenyum sinis, dan kemudian menghilang di tempat bersama Wuying. Keduanya menghilang dengan sangat aneh, seperti menguap begitu saja. Waspada terhadap bayangan. Di lokasi, ada master meraung marah. Namun, itu masih agak terlambat. Seekor siluman serigala berbentuk manusia langsung menyemburkan darah dari lehernya, dan kemudian perlahan jatuh. Pada saat yang sama, seorang pria paruh baya lainnya juga mengucur darah dari tenggorokannya. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, sudah ada 3 orang yang jatuh, dan kemudian menghilang seperti Pak Tua Mo dan Pak Tua Bai. Dan semakin banyak orang yang mati. Semua siluman serigala merasa ngeri. Karena pada awalnya, hanya 2 orang yang diburu di lokasi, tetapi segera, di lokasi muncul satu demi satu orang berbaju hitam. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, sudah ada 9 bayangan di tempat itu. Meskipun bayangan hitam yang muncul kemudian tidak seaneh keduanya di awal, tapi hampir sama, dan bayangan hitam yang muncul ternyata tidak peduli pada pertahanan fisik mereka. Tak lama kemudian, siluman serigala jelmaan yang ada di tempat berjatuhan satu demi satu, dan dalam beberapa saat, 100 orang menjadi 70 orang. Dan jumlah ini menurun dengan cepat. Mundur, mundur. Di antara siluman serigala, ada siluman serigala yang meraung. Mendengar itu, semua siluman serigala tidak berani tinggal lama, dan dengan sigap bergerak menuju pintu keluar. Padahal, jika berada di luar, siluman serigala pasti tidak akan kalah telak, termasuk Pak Tua Mo dan Pak Tua Bai. Karena di sini, mereka tidak dapat memulihkan tubuh mereka sama sekali, dan ruang di sini terlalu kecil untuk menampung mereka. Jika pulih ke bentuk tubuh semula, terutama Pak Tua Mo dan Pak Tua Bai,
bahkan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat milik warrior yang pun tidak akan dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan lawan. Siluman monster yang telah berubah menjadi bentuk manusia, kekuatannya akan sangat berkurang. Tentu saja, bahkan jika kedua belah pihak saling berhadapan, warrior yang dan yang lainnya tidak kalah, tetapi mereka tidak bisa membantai serigala siluman ini dengan cara ini. Bagaimanapun juga, semua serigala siluman ini merupakan setengah suci tingkat tinggi. Segera, semua serigala siluman bergegas keluar dari pintu masuk bawah tanah. Setelah warrior yang mengumpulkan mayat siluman serigala di tanah, dia juga mengumpulkan semua monster pedang, dan kemudian bergegas keluar dengan cepat, tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Begitu pihak lain keluar, sudah pasti akan memanggil bala bantuan. Pegunungan Serigala Langit ini tidak hanya memiliki banyak master, tetapi Sekte Suci Awan dan orang berbaju hitam itu juga ada di sini. Jika pihak lain bergegas datang, masalahnya akan besar. Adapun untuk melanjutkan pembantaian, otaknya tidak rusak sehingga merasa bahwa dapat membantai Pegunungan Serigala Langit dengan kekuatannya sendiri. Sekarang dia hanya ingin melarikan diri. Tak lama kemudian, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar dari pintu masuk bawah tanah. Seperti yang dia duga, ada serigala tak terhitung jumlahnya di sekitar pintu masuk bawah tanah. Kumpulan serigala ini semuanya setengah suci, dan ada puluhan ribu dari mereka. Auranya juga sangat kuat, dan kamu dapat melihat sekilas bahwa itu adalah jenis elit yang telah mengalami banyak pertempuran berdarah. Melihat adegan ini, kelopak mata warrior yang berkedut. Jika waktu itu serigala-serigala ini menyerang kota, 10 nyawa dia pun tidak akan cukup untuk mati. Bunuh. Di antara kumpulan serigala, seseorang tiba-tiba meraung. Oh! Puluhan ribu serigala setengah suci berteriak serempak, dan lolongan itu tiba-tiba berubah menjadi serangan gelombang suara dan menyebar ke arah warrior yang. Gelombang suara yang kuat yang dihasilkan oleh lolongan yang mengamuk itu secara langsung menyebabkan ruang itu bergelombang bagaikan air laut yang ditiup oleh arus yang kuat. Momentumnya sungguh menakutkan. Di bawah gelombang suara ini, warrior yang langsung terguncang mundur hingga jarak hampir 1000 kaki. Ini masih dalam situasi adanya perlawanan dari dua jenis konsepsi niat alam ketiadaan setengah tingkat. Jika tidak ada perlawanan dari jiwa pedang dan niat membunuh, tidak perlu bertarung, auman serigala siluman itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi gumpalan daging. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Pegunungan Serigala Langit? Warrior yang memandang kelompok serigala yang bergegas ke arahnya dengan air muka serius. Jika para serigala ini memilih satu lawan satu, tidak satu pun dari mereka adalah lawannya, tetapi mereka semua bersatu, jangankan bertarung, hanya dengan aura kuat yang dikeluarkannya saja sudah membuatnya sedikit kewalahan. Bagi warrior yang menghadapi satu orang setengah suci sama sekali tidak sulit, 100 orang juga tidak sulit, dan 1000 sudah mulai sedikit sulit. 10.000 bukan lagi sesuatu yang bisa dia tahan. Dan puluhan ribu. Dia, warrior yang adalah manusia, bukan dewa. Karena itu, warrior yang tidak ragu sama sekali, langsung berbalik dan melarikan diri. Warrior yang tidak berani menahan kekuatannya, bangkit dengan pedang, dan mengerahkan hukum kecepatan, seluruh dirinya berubah menjadi cahaya kecil dan langsung menghilang ke langit. Namun segera, sebuah jaring emas besar muncul di langit, dan jaring besar itu memantulkan warrior yang kembali ke tempat semula. Seharusnya dikatakan bahwa secara langsung menghantam warrior yang kembali ke tempatnya. Boom! Warrior yang menghantam tanah secara langsung,
tetapi permukaan tanah itu tidak pecah, hanya bergetar hebat. Warrior yang bangkit, merasakan pegal di sekujur tubuhnya, mengangkat kepalanya dan melirik jaring raksasa, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di kejauhan, sangat cepat. Dengan bantuan ilmu pedang dan hukum kecepatan, tidak sampai beberapa kali tarikan napas, dia sudah tiba di gerbang kota puncak Serigala Langit. Sebuah cahaya pedang melesat keluar, dan langsung menebas gerbang itu. Boom! Gerbang kota hancur berkeping-keping, ketika warrior yang hendak bergegas keluar. Pada saat ini, selapis jaring emas tiba-tiba muncul di gerbang kota yang rusak. Tidak hanya ada jaring penahan di gerbang, tetapi juga jaring emas muncul di tembok kota di sekitarnya. Jaring-jaring emas ini dan jaring emas di langit terhubung bersama, membentuk sangkar jaring emas besar, menutupi seluruh puncak Serigala Langit. Wajah warrior yang agak gelap, energi hitam di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan, berniat mematahkan jaring emas secara paksa, dan pada saat ini, 10 pria parubaya yang mengenakan jubah putih emas dan memegang tombak panjang tiba-tiba muncul di gerbang kota, dan pemimpinnya adalah seorang orang tua. Orang tua ini, warrior yang kenal, itu adalah orang tua Sekte Suci Awan yang berdiskusi dengan Ratu Siluman di Aula Serigala Langit tentang bagaimana akan membunuh dirinya. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, kaki kanannya bergerak sedikit, lalu seluruh orangnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Boom! Pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di langit. Cahaya itu seperti matahari yang terik, menyinari setiap sudut di tempat itu. Saat ini, tidak ada bayangan sama sekali di tempat ini. Dan warrior yang juga menunjukkan bentuk aslinya di bawah cahaya yang kuat ini. Pada saat ini, puluhan ribu siluman serigala setengah suci telah berkumpul di sekitar tembok kota. Tidak hanya siluman serigala, tetapi juga lebih dari 1000 master manusia yang memegang busur. Semua master manusia ini merupakan setengah suci tingkat tinggi. Warrior yang, kemana kamu ingin melarikan diri? 6 orang berbaju hitam tiba-tiba muncul di sekitar warrior yang, dan orang berbaju hitam yang memimpin itu mencibir. Warrior yang melihat sekeliling, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, tidak membiarkan aku pergi, kan? Oke, hari ini aku tidak akan pergi. Bersambung.